Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang tiada seorang pembicara manapun di dunia ini mampu meliputi segala pujian baginya, dan Tuhan yang tiada seorang penghitung manapun di dunia ini mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Masya Allah. Sungguh banyak nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah, khususnya pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berkumpul bersama-sama dalam mengkaji ayat-ayat Allah dan mendekatkan diri kita kepadanya. Alhamdulillah, semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mendirikan membimbing kita mempunyai kemampuan untuk mendirikan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kita, dan agar kita sukses husnul khatimah hingga kita masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Bisa tolong di mute Bu Rita, masuk suaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama Ustadz Lukman Hakim yang sebulan sekali pada pekan kedua ya. Insya Allah pada pagi hari ini masih tetap fokus pada salat khusyuk, jadi menempatkan fokus. Nah, gimana cara menempatkan fokus dalam sholat? Insya Allah setelah selesai ini Ustadz menyatakan bahwa kita nanti akan terapi Al-Quran, yang mulai terapi Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi kita mulai bersedekah ya. Setuju ya, kita sedekah. Sedekah yang gampang saja. Mari kita berikan senyuman yang tulus dan ikhlas untuk saudara-saudara kita semua. Senyum yang dari hati kita semua ya. Kita sedekah dulu pagi-pagi. Senyum Bapak Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah, dan kepada Ustadz Lukman Hakim kami persilakan. Baik, suara saya terdengar jelas ya Pak Mazwar ya? Bagus, jelas Ustadz. Bagus, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Mazwar, Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi pengurus di Majelis Taklim, apa namanya Pak Mazwar nih? Majelis Taklim Husnul Khatimah ya, Husnul Khatimah ya. Institute. Oh, Husnul Khatimah Institute. Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita gembira sekali pagi ini bersilaturahim bersama, di mana hampir sama kita rata-rata usia kita di sini. Ingin sekali betul-betul hidup itu berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Dan ini menjadi harapan yang sangat kuat dan kokoh. Kalau dulu waktu kita masih kecil, masih anak-anak begitu, ada satu cita-cita harapan kita itu. Dan kita terus-menerus mengingatnya, harapan dan cita-cita kita, entah mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini.
Selalu kita teringat bahwa tujuan kita akan capai ke arah sini. Dan itu menguat terus. Yang ingin jadi dokter, terus spesialisasinya ke arah dokter. Yang ingin jadi tentara, pembawaannya ke arah tentara. Yang mau jadi selebriti, ada juga tuh. Yang mau jadi selebriti, dia ke arah selebriti dari kecil itu seperti itu. Nah kemudian setelah dia menjadi apa yang dia harapkan itu, di atas usia 50-an biasanya itu, nah kemudian mulai kehilangan fokus. Saya mau jadi apa ya gitu. Nah apalagi bagi orang-orang yang sudah punya apa namanya, yang sudah memiliki apa yang diharapkan itu ada semua. Dia mau ini sudah ada, cita-cita sudah tercapai, dan sebagainya. Mulai kehilangan arah. Terus mau jadi apa ya nanti? Apa yang saya gandrungi? Apa yang saya tuju ini sekarang? Sementara kalau kita tuju ke duniaan lagi, kok rasanya dunia sudah tahu lah kita. Jadi dunia itu kan pada awalnya kita melihat satu keindahan yang luar biasa. Dan kita menginginkan. Aduh, apapun juga yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita perjuangkan benar-benar itu. Nah, setelah sampai kita mendapatkannya, dan menikmatinya, nah paling lama 1 tahun, bosan dia, bosan dia. Kita udah merasakan itu, bosan dia. Mau kemewahan jenis apapun yang kita udah rasakan sampai kita juga bingung. Apalagi ya yang saya inginkan tuh. Apalagi ya ini sudah. Ini berkali-kali ini bosan. Tapi yang nggak pernah bosan kan punya istri, Pak ya. Ya. Sama istri kita kan nggak boleh bosan nih, Pak ya. Ya nggak boleh bosan itu. Kalau kita bosan marahin pasti. Nah, dan ini terus seperti itu. Nah, akhirnya di penghujung usia ini udah nggak ada lagi lah. Kita ini mau apa yang kita tuju berupa keduniaan toh sudah kita dapat. Kalau belum kita dapat, udah nggak mungkin lagi kita dapat. Ya tentunya akhirnya kita harus membelokkan yang tadinya keduniaan kepada yang disebut dengan husnul khotimah dan surga. Kira-kira begitu. Ya karena itulah ini lahir ya dari kita semua orang-orang yang udah senior rata-rata cita-cita utamanya tuh husnul khotimah. Nah, jadilah kita ikatan ya kebersamaan kita sama-sama ingin husnul khotimah. Nah, kemudian ada lagi satu lagi setelah husnul khotimah mau apa di sana? Yaitu mau masuk surga kita. Mau masuk surga. Jadi husnul khotimah, nah kemudian berujung pada surga. Nah terus kemudian kita pikir lagi surganya surga yang dicapainya seperti apa dan surga yang bagaimana? Oh kita minta yang tertinggi lagi tuh, yaitu surga tanpa hisab. Nah gitu. Ya kenapa? Karena memang Allah memberikan kesempatan. Ya Allah memberikan kesempatan kepada kita orang-orang yang beriman itu ya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Ya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan jatah untuk itu ada. Apalagi saya sudah membahasnya, ya saya sudah membahasnya ada di video saya ya. Ada di YouTube saya itu kalau nggak salah itu berkaca diri Mahdi SHS nomor 37 kalau nggak salah itu. Dia berkaca diri Mahdi SHS nomor 37 itu yang disebut dengan surga tanpa hisab. Dan nomor 39 lebih saya jelaskan lagi, itu jumlahnya itu sampai 4,9 miliar itu.
Ya sampai jumlahnya 4,9 miliar orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab menurut hadis ya. Menurut hadis nih. Dan jadi itu kesempatan buat orang-orang beriman. Jadi kita ini Bapak, Ibu, para sahabat semua, itu punya kesempatan itu. Dan Rasulullah sudah mendoakan kepada orang-orang beriman agar memperoleh surga tanpa hisab. Nah, tapi semuanya harus kita sadari. Ya harus kita sadari, apapun yang diberikan Allah pada kita, mustahil tanpa pertolongan Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, yang kita harapkan, yang kita inginkan, mustahil tanpa kehendak Allah. Apapun juga yang kita cita-citakan, mustahil tanpa pertolongan Allah. Mustahil semuanya tanpa rahmat dan ridho Allah. Maka yang berperan itu adalah pertolongan Allah. Ya karena itu Bapak Ibu para sahabat, karena kita sadari kita ini nggak bisa apa-apa, apalagi surga yang begitu luar biasa. Hal-hal kecil aja yang kita harapkan dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, kita nggak bisa dengan serta-merta memperolehnya. Itu nggak semuanya cita-cita kita, harapan kita terwujud, nggak semuanya. Ya nggak semuanya. Bahkan yang sangat kita harapkan aja seringkali nggak bisa terwujud. Seandainya ada yang terwujud itu berapa persen begitu. Nah, artinya kita harus sadari bahwa tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Apalagi surga. Apalagi sholat yang khusyuk. Ini kita merasakan betul itu puluhan tahun kita berjuang untuk dapat khusyuk. Apalagi husnul khotimah, apalagi surga tanpa hisab. Masya Allah, itu semua hanya dengan izin Allah, pertolongan Allah. Nah, karena itu kita menyadari ini. Ya, kebetulan di sini bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang sudah ikut sholat khusyuk ya, sholat khusyuk, terapi Qurani. Jadi kita pada saat pembelajaran selalu kita ingatkan, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan sholat dengan khusyuk. Kita minta setiap habis mulai kita mau belajar, kita minta sungguh-sungguh ya Allah. Beri kekuatan kepada kita untuk bisa mendirikan sholat dengan khusyuk. Kita minta terus, kita minta terus, kita minta terus. Nanti Allah beri sedikit-sedikit. Sedikit khusyukan meningkat. Minta lagi kasih sedikit, kekhusyukan meningkat. Minta lagi kasih sedikit, kekhusyukan meningkat. Nah, satu lagi yang kita minta itu adalah akhlak mulia. Ya, Bapak Ibu para sahabat, rasanya juga ya untuk berakhlak mulia seperti yang Rasulullah misi kerasulan itu adalah akhlak mulia itu, aduh itu lebih sulit lagi sebetulnya. Karena di dalam diri kita ada nafsu namanya. Nafsu itu kekuatannya dahsyat sekali. Nggak mungkinlah rasanya kita melawan nafsu kita sendiri. Nggak mungkin rasanya. Karena kedahsyatan nafsu itu luar biasa itu. Luar biasa. Rasanya nggak mungkin kita bisa melawan nafsu kita. Yang kedua, di dalam diri kita nih ada yang namanya iblis, ada yang namanya setan. Ya Allah, itu apalagi. Rasanya juga tidak mungkin kita melawannya sendirian dengan kekuatan kita. Rasanya tidak mungkin. Ya jadi akhirnya kita katakan, ya Allah, akhlak mulia pun saya mohon padamu. Karena akhlak mulia inilah yang menjadi kunci surga itu. Apalagi surga tanpa hisab. Maka selalu kita minta, ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia.
Nah, kemudian apakah setelah diberi kita akan mampu mempertahankan sampai akhir hayat? Belum tentu, Bapak Ibu para sahabat. Belum tentu. Makanya kita memintanya selama hidup kami. Selama hidup kami. Nah, dengan yang dua modal sholat khusyuk dan akhlak mulia, nah itulah kita bisa memperoleh husnul khotimah, memperoleh sukses dalam hidup, sukses dalam keseharian, dan kita memperoleh husnul khotimah dengan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini doa kita Bapak Ibu sahabat. Jadi saya mengarahkan kepada kita semua, cobalah barangkali gitu doa ini rasanya sih kita memerlukannya ini. Yaitu sholat yang khusyuk, akhlak mulia, selama hidup, diberikan kesuksesan, diberikan husnul khatimah, dan surganya tanpa hisab. Dengan apa? Dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Nah, itu kira-kira. Ini doa kita yang kita dawamkan, Bapak Ibu, yang di komunitas Pahala Mengalir, tempat kita belajar di situ. Nah, ini kita dawamkan, yaitu minimal sebelum belajar kita doakan itu dulu. Nah, mungkin saya cerita dari Pak Jen, Pak Lukman, saya itu, kami ini katanya, di rumah sakit Islam. Itu udah puluhan tahun ngaji tuh. Rasanya ilmu yang diajarkan itu karena udah puluhan tahun belajar sendiri juga, baca buku juga, dengar YouTube juga, dengar ceramah juga, di mana-mana. Rasanya kalau ilmu keislaman sih rasanya sih ya, rasanya sih udah lebih dari S1-nya agama deh kayaknya gitu ya. Iya. Kalau S1 agama kan kita belajar paling udah 3 tahun, berapa 8 semester, itu S1 agama itu udah selesai itu. Tapi saya yakin betul nih Bapak Ibu yang ada di sini. Rasanya kalau soal keilmuan udah lebih dari S1 agama, lebih udah tuh. Ya sehingga kita ini rasanya kalau soal keilmuan, ya rasanya ya apa aja yang diceritain orang ditinggal ngulang begitulah. Bahkan seluruh isi Quran sendiri yang kalau kita baca 1 tahun tuh kelar paling seluruh isi Quran itu. Kalau kita punya hadis-hadis mungkin setahun 2 tahun seluruh isi hadis tuh kelar kita baca setiap hari kan. Udah kelar tuh, kita udah bisa memetakan Islam itu secara keseluruhan bisa kita petakan. Nah, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kan orang-orang yang intelektual ya, cukup kemampuan untuk membaca ya. Apalagi seperti Pak Dr. Akif ya. Beliau ini dari PT IQ juga tuh. Jadi saya ingin sekali tuh banyak dapat masukan ya. Nah, jadi untuk keilmuan rasanya kita ini semua sudah lebih dari cukup menurut saya. Ya, kalau soal sholat khusyuk dan akhlak mulia kok itu lebih spesifik lagi tuh. Ya, lebih spesifik lagi. Ya, setelah kita kaji secara mendalam, nah ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang harus kita praktekkan. Jadi tahap kedua setelah teori itu adalah memang melakukan, kemampuan melakukan. Nah, kalau kemampuan melakukan, nah ini ada tingkatan. Kemampuannya 3, besok meningkat kemampuannya 4, besok meningkat kemampuannya 5. Nah, pada saat kita bilang kita memiliki kemampuan untuk melakukan, maka jenjang tahap demi tahap itu supaya dia meningkat kemampuannya, tidak ada cara lain itu dengan berlatih. Nah, tuh. Ya,
Di dunia ini ilmu apapun, setelah teorinya dikuasai dengan matang, tapi penguasaan teori dengan matang ini bedanya nih. Ya, penguasaan teori dengan matang, nah kemudian meningkatkan kemampuan dengan cara berlatih. Ilmu apapun di dunia ini begitu. Baik dia ilmu rohaninya, baik dia ilmu fisik, baik dia ilmu apa saja, dia matangkan teori. Nah, ini mungkin kalau kayak kita ini, ya kayak kita dari jamaah kita ini yang keilmuan, ya keilmuan tuh ada keilmuan sepintas namanya. Keilmuan sepintas tuh ya sudah tahulah gitu. Nah, itu keilmuan sepintas tuh. Kalau ditanya ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Nah, gitu. Itu keilmuan sepintas, 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 meluas. Nah, terus untuk mempraktekkan ya untuk mempraktekkan perlu keilmuan yang mendalam. Nah, tuh. Jadi ilmu sepintas dia untuk mempraktekkan karena ada yang dituju itu harus mendalam. Misalnya Bapak Ibu para sahabat di sini ingin jadi pilot. Dari kecil-kecilnya itu cita-cita ingin jadi pilot. Ya tetap aja SD, SMP, SMA. Nah, kemudian penghususan. Nah, pada saat penghususan itulah dia mendalam. Ya, mendalam keilmuannya. Nah, ternyata mendalami sholat yang khusyuk, mendalami akhlak mulia, ya, melatihnya dan mempraktekannya, saya sendiri merasakan Bapak Ibu para sahabat semua, perlu waktu puluhan tahun itu. Apalagi saya sekaligus juga mencari gitu ya, mencari bagaimana merumuskan, bagaimana kemudian keilmuannya juga harus diperluas, bagaimana ilmu yang berkaitan dengan khusyuk, ada neuroscience, ada psikologi, ada keilmuan lain yang mendukung kehusuan sholat ini, keilmuan lain sampai dia matang betul itu perlu waktu puluhan tahun. Karena harus dicari hubungan-hubungan satu sama lain dan dirasakan, dinikmati. Itu keilmuan yang mendalam. Itu perlu waktu puluhan tahun juga ternyata sholat khusyuk ini. Nah, begitu juga keilmuan tentang akhlak mulia. Ya, tentang rasa yang ada di dalam, tentang cara kerja pikiran, kemudian konsep-konsep berpikir, nah kemudian cara-cara termasuk belajar tentang filsafat. Ya, tentang filsafat itu juga diperlukan tuh untuk dalam kerangka membangun akhlak mulia itu. Ada filsafat Islam, ada filsafat umum. Waduh, banyak sekali keilmuannya. Dua fokus sholat khusyuk dan akhlak mulia. Saya belajarnya juga puluhan tahun itu. Cuman karena nggak ada gelar, ya nggak ada gelar. Jadi kalau dia diberi gelar itu dokter di dua bidang ini, ya kemungkinan itu Bapak Ibu nih yang udah matang-matang belajarnya, dokternya banyak tuh di situ tuh. Karena dia spesialis di situ, karena mendalami betul. Karena kita memang akan melakukan dua hal ini. Karena kenapa dua hal ini harus kita perdalam? Karena memang kunci surga itu ada di dua ini. Kunci surga itu ada di dua ini. Sukses, husnul khotimah, dan surga tanpa hisab itu ada di dua ini. Salat yang khusyuk, mengenai salat. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Salat adalah tiang agama. Tiangnya keropos, tiangnya runtuh, agamanya runtuh. Komposisi tiang harus dengan besi yang hebat, harus dengan semen yang kuat, batu-batu yang hebat, campuran yang luar biasa.
Ya, nah itu kalau diibaratkan tiang, nah itu benar-benar itu di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu ada ilmu tauhid, ada ilmu ma'rifah, ada ilmu syariah. Sholat itu benar-benar keilmuannya komprehensif dan lengkap di dalam sholat. Ya, komprehensif dan lengkap sekali di dalam sholat itu. Kalau kita belajar hadis, kita belajar Quran keseluruhan, itu semuanya ada di sholat, Bapak Ibu para sahabat. Kalau kita mau meneliti sholat itu usang sebenarnya, maka sholat itu akan keilmuannya itu meliputi seluruh isi Quran dan hadis itu di dalam sholat. Kalau kita mau teliti, rinci lagi, itu akan seperti itu. Di dalam sholat ada ilmu tauhid, di dalam sholat ada ilmu ma'rifah, di dalam sholat ada ilmu syariat, di dalam sholat ada ilmu akhlak, di dalam sholat ada semuanya itu. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itulah hadis mengatakan, barang siapa yang sholatnya bagus, maka semuanya bagus. Tapi benar itu setelah saya teliti, waduh benar. Nah kemudian yang kedua adalah akhlak mulia. Karena dampak daripada sholat itu membentuk karakter. Misalnya kita sujud benar-benar. Nah sujud itu benar-benar membuat kita rendah hati. Sujud itu benar-benar membuat kita keadaan yang sangat dekat dengan Allah. Nah sujud itu membuat hati dan jiwa kita damainya luar biasa. Sujud itu membuat kita sangat-sangat bahagia. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada sujud itu. Sujud itu kesehatan fisik dan mental yang luar biasa didapatkan. Kalau kita mau mendalami sholat, makanya merubah kehidupan. Itu berubah kita di dalam sholat kita. Perbaiki sholat, maka kehidupan akan berubah lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, tapi memang belajarnya nggak boleh setengah-setengah. Itu. Ya, saya sampai 2 jilid buku itu, ya. Yang pertama salat khusyuk metode 3T, yang kedua adalah berjumpa dengan Allah. Nah, itu 2 buku itu yang saya bisa urai sedikit di 2 buku itu bagian kecil, sebetulnya kecil itu, sedikit itu yang saya urai di dalam 2 buku itu. Kenapa? Saya urai hanya bisa yang mudah dicerna aja gitu. Ya, karena itu Bapak Ibu para sahabat, kalau memang mau tuh membaca buku itu dengan keilmuan yang dalam, itu setiap kata, setiap bab itu kalau direnungkan itu, ada yang sudah membaca itu puluhan kali. Setiap dia membaca buku itu bertambah tuh cara membacanya itu menjadi berubah. Artinya kedalamannya itu luar biasa. Cuman memang ini saya tidak bisa menjelaskan hal-hal yang lebih dalam lagi karena memang nanti terlalu luas, terlalu bukunya terlalu tebal, orang nggak mau baca. Minimal kerangka-kerangkanya ada di situ. Ya di 2 buku itu. Nah itu sholat aja Bapak Ibu perlu waktu puluhan tahun tuh belajar. Terlebih lagi akhlak mulia. Ya, nah nanti di terapi Qurani juga luar biasa juga itu. Dalam juga ilmunya dan luas juga. Nah, ini udah spesialis. Ya, kalau misalnya kita masuk jurusan kedokteran. Nah, kemudian di kedokteran itu ada spesialis lagi, ada tambah seperti itu. Jadi ilmu Allah di dalam 2 bidang ini luar biasa besar, banyak sekali. Karena itu Bapak Ibu, para sahabat, karena kita memang ingin mendirikan sholat dengan khusyuk dan akhlak mulia, maka pendalaman terhadap keduanya memang memerlukan waktu yang sangat banyak di situ. Karena kita akan jadikan yang 2 ini sebagai modal utama. Nah,
Kita menyebutnya prioritas utama untuk meraih sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, karena itu pada pagi ini saya ingin menambah lagi di bidang sholat khusyuk, ya. Memang kan nggak mungkin Bapak Ibu coba di kita ya di Zoom KPM itu, ya di Zoom KPM itu hanya membahas dua ini saja. Itu ilmunya nggak habis-habis. Ya banyak profesor, doktor juga yang membahas itu terus menerus. Ilmunya nggak habis-habis tuh, dua itu. Apalagi kita cuma sebulan sekali, ya sebulan sekali. Nah karena itu saya ngambil yang penting-penting saja gitu. Kemudian karena Bapak Ibu sudah ikut berlatih juga, saya tambahkan sedikit lagi ya karena Pak Mazbar kemarin minta yang terapi Qurani gitu ya. Saya pikir ini aja dulu nih satu lagi ya satu lagi. Nanti keilmuan lain bisa diikuti di Zoom. Zoom kita punya ada hampir setiap hari itu ada di jam 8 malam ya. Nah, untuk itu saya ingin mendalami secara khusus lagi tentang sholat khusyuk. Mudah-mudahan ini bisa mempermudah kita. Ya, mempermudah kita dalam praktek kekhusyukan sholat. Nah, saya ingin gambarkan seperti ini. Ya, saya ingin gambarkan seperti ini. Kita sholat, ya. Kalau kita bilang, sholat saya tidak khusyuk. Ini fokus-fokus nih. Kita mesti belajar dengan fokus-fokus. Sholat saya tidak khusyuk nih. Atau sholat saya kurang khusyuk nih. Waktu saat kita mengatakan tidak khusyuk atau kurang khusyuk, itu artinya kita mengekspresikan satu keadaan waktu sholat. Kita mengekspresikan keadaan kita waktu sholat, kita katakan, saya tidak khusyuk. Artinya apa? Pada saat kita katakan tidak khusyuk, pada saat sholat, pikiran kita kemana-mana. Ya, ini umumnya semua kita seperti itu. Lagi sholat Allahu Akbar, aduh pikiran kita ini. Susah sekali ngendaliin pikiran. Paling mudah tuh kita katakan seperti itu. Pada saat sholat pikiran kemana-mana. Terus bagaimana kita pada saat sholat itu keadaan pikiran kita supaya kita bilang kita khusyuk? Nah, umumnya ya, baik dia para mubalik, para ulama, orang-orang awam itu mengatakan pada saat kita sholat pikiran kita kepada Allah. Nah, umumnya begini jawabannya. Ya, umumnya jawabannya supaya khusyuk pada saat sholat pikiran kita kepada Allah. Itu umumnya. Nah, sekarang kita coba dalam sholat. Pikiran kita kepada Allah. Ternyata waktu kita arahkan pikiran kita kepada Allah, ya, kita mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa didengar. Allah tidak bisa dibayangkan. Allah tidak bisa dirasakan. Allah tidak serupa apapun. Allah tidak sebanding apapun. Nah, pada saat kita katakan kita mau khusyuk, pikiran arahkan kepada Allah, maka nggak ada sesuatu yang kita bisa kalau kita bilang Allahnya di depan, salah tuh. Kalau kita bilang Allah di atas, pasti salah itu. Kalau kita ibaratkan Allah itu benar-benar seperti ini, seperti itu, salah itu.
Maka pada saat kita katakan, pada saat sholat pikiran kita kepada Allah, maka kita akan bingung lagi di situ. Ya, kita akan bingung lagi di situ. Jadi, kalau kita katakan fokus kita kepada Allah, maka kita akan dapati kebingungan yang luar biasa. Nah, ini pengalaman saya puluhan tahun seperti itu, karena diajari, saya baca kitab-kitab, baca apapun juga, itu rata-rata nyebutnya kepada Allah. Nah, inilah kebingungan saya puluhan tahun lamanya tuh, karena nggak ada alternatif lain. Ya, nggak ada alternatif dari bacaan-bacaan, dari pandangan ulama, dari pandangan ustadz, dari pandangan ulama salaf, dari pandangan apapun semua. Kalau fokusnya kepada Allah itu semuanya kayak gitu. Tapi dalam prakteknya betul-betul kita tidak bisa melakukannya karena Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan. Nah, sehingga akhirnya kita harus belajar juga tuh ilmu tauhid lagi, ilmu ma'rifatullah lagi untuk itu. Nah, ternyata yang bisa kita pahami tentang Allah itu keyakinan. Keyakinan yang kita perkuat bahwa keberadaan Allah itu pasti. Nah, dia sebatas kita meyakini. Nah, keyakinan ada 3. Yaitu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, hakul yakin inilah yang membuat kita sangat mantap. Nah, pencapai proses 3 ini itu dengan keilmuan yang cukup ma'rifatullahnya. Jadi waktu kita belajar ma'rifatullah, dulu belajar ma'rifatullah, ya. Nah, itu ada keilmuan yang cukup. Oh, ini lama sekali belajarnya ini ma'rifatullah. Kemudian perenungan yang cukup. Perenungan itu kita menyendiri, kita hanya benar-benar merenungi kemahabesaran Allah. Yang cukup waktu, cukup ilmu. Nah, kemudian hakul yakin, pengalaman hidup yang cukup bersama Allah. Nah, ini ada 3 lagi nih nanti dalam ma'rifatullah itu. Pengalaman yang cukup. Jadi keilmuan yang cukup tentang Allah secara teori, secara literatur, secara apa segala macam. Kemudian perenungan yang cukup tentang kemahabesaran Allah yang kita saksikan sendiri. Yang ketiga, pengalaman yang cukup untuk kita bisa meningkatkan keyakinan kita secara terus-menerus. Nah, ini letaknya di sini tuh tentang Allah Ta'ala. Ya, jadi ini proses-proses yang saya alami, Bapak Ibu ya. Ini yang saya alami. Pencarian tentang sholat khusyuk puluhan tahun, saya menyimpulkan banyak hal. Nah, kemudian baru setelah itu ke praktek sholatnya. Akhirnya kita katakan, kalau pikiran kita kemana-mana tadinya tidak khusyuk. Sekarang pikiran kita arahkan kepada Allah, tapi hakul yakin, bukan dibayangkan. Ya bukan, nah karena Allah itu tahu posisinya, kita sekarang ini setelah hakul yakin, maka fokus kita arahkan pada saat sholat pikiran ke makna-makna. Nah, tuh. Ya, jadi kenapa dia harus disebut ke makna-makna? Karena pada saat pikiran kita ke arti, nah ini ada tingkat kecerdasan manusia, udah kemarin ada ya kita dijelaskan. Tingkat anak-anak, tingkat dewasa, tingkat dewasa terlatih, tingkat dewasa mahir. Nah, kemarin sudah kita jelaskan itu kecerdasan itu. Nah, sehingga arti dari masing-masing bacaan sholat itulah fokus kita.
Pertamanya arti. Karena Allahnya sendiri sudah tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Maka kita contohkan, pada saat kita bilang dalam sholat itu, ya dalam sholat itu kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, maka fokus kita kepada apa yang dibaca. Yang dibaca itu 3 tuh. Ya, 3 itu artinya dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hafal tuh bacaan. Yang kedua, kita paham. Bismillahirrahmanirrahim itu tentang apa sih? Tentang kasih sayang Allah. Terus tentang kasih sayang Allah itu yang bagaimana? Inilah diurai menjadi makna-makna yang jelas. Nah, yang disebut dengan di sini tingkat hakul yakin. Ya, tingkat hakul yakin, ainul yakin itu makna-makna. Nah, karena itu, kalau kita sholat tidak khusyuk, ya tidak khusyuk, pada saat sholat pikiran ke mana-mana. Tetapi pada saat khusyuk, pikiran kita ke makna-makna. Nah, makna-makna itu di atas daripada arti. Kalau arti itu sekedar terjemah. Tapi kalau makna itu kita paham substansi yang lebih luas. Nah, jadi misalnya begini, apa bedanya antara makna dengan arti? Kalau kita bilang lidah Bismillahirrahmanirrahim, itu bahasa Arab. Terus substansinya apa di situ? Nah, banyak kita sudah mendapat penjelasan dari para mubalik tentang substansi daripada bismillah. Nah, kita spesifik lagi, itu tentang kasih sayang Allah. Tentang kasih sayang Allah itu bagaimana sih? Di dalam kehidupan ini yang bagaimana itu? Nah, ini mulai masuk ke ainul yakin. Ya, jadi ke ainul yakin. Jadi ilmu yakin itu sekedar arti atau tambahan penjelasan, tapi udah masuk ke makna-makna itu udah ainul yakin. Di sini harus ada pemahaman tafakur itu harus lebih dihayati, diperluas. Kasih sayang yang bagaimana? Nah, salah satunya kita sebut nikmat-nikmat Allah pada diri. Salah satunya ya. Nah, begitu kita urai nikmat-nikmat Allah pada diri dan kita katakan benar berdasarkan keyakinan, maka kita katakan benar ya Allah, Engkau menyayangi saya. Nikmat-nikmat-Mu mengalir dalam diri saya tiada henti. Kita urai itu seluruh nikmat yang ada itu. Maka pada saat kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, fokus kita adalah ke makna-makna bacaan sholat. Ya, jadi fokus kita ke makna-makna bacaan sholat. Nah, kita sudah buatkan itu. Ada audionya, ada tulisannya, ya ada tulisannya, ada cara berlatih audionya, menanamkan memorinya, ada pengulangan-pengulangan, nah sehingga nanti antara pikiran, memori yang hidup dan terlatih itu akan nyambung dengan lidah yang kita ucapkan. Jadi nanti pada saat kita membaca bacaan sholat, fokus kita menjadi ke makna-makna, tidak kemana-mana lagi. Dan ini sudah dibuktikan oleh ribuan orang. Ya, dengan metode 3T yang kita kembangkan ini, ribuan orang sudah mulai terarah sholatnya itu. Hanya saja ini perlu waktu. Karena ini nyangkut memori. Ya, ada memori bawah sadar, ada memori pikiran sadar. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar cukup sekali, 2 kali, 3 kali membaca. Tapi pikiran bawah sadar perlu pengulangan yang lama. Pikiran bawah sadar itu.
Nah, karena sistem kerja dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, itu ada proses. Ya, kalau Ibu Bapak mengenai pikiran bawah sadar, pikiran sadar itu apa yang terjadi, nah itu ada ilmunya sendiri. Dan nanti sampai dengan pikiran bawah sadar kita sudah bisa otomatis menghayati makna-makna bacaan sholat. Baru itu akhirnya kita bisa menikmati kekhusyuan sholat yang sebenarnya. Karena itulah kita sebutnya dengan metode tumakninah tafakur tadabbur. Nah, apa yang Bapak Ibu latih itu? Ya, apa yang Bapak Ibu sedang latih sekarang. Nah, kemudian sekarang karena Bapak Ibu banyak yang sudah berlatih ya, yang sudah berlatih. Saya hanya hari ini ya ingin memberikan gambaran bagaimana masuk ke fokus supaya lebih mudah. Ya, saya ingin memberikan gambaran bagaimana agar kita bisa fokus ke yang lebih mudah. Ya, ini boleh Pak, saya share ya Pak ya, pakai slide ya Pak ya, bisa ya Pak ya. Host disable. Boleh nih saya jadikan co-host ya. Ya, makasih. Nah ini Bapak Ibu, para sahabat semua, kita lihat. Nah ini. Kita lihat. Menempatkan, ya ini. Menempatkan fokus ya. Jadi tadi udah kita jelaskan kemana kita fokus. Ya, jadi fokus itu memang bukan fokus kepada Allah karena Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Jadi keyakinan itu kalau Allahnya Allah Ta'ala. Tapi kalau soal fokus adalah fokus pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah ini kita lihat posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Jadi kalau pada saat posisi berdiri, ya tentu kita udah tahu itu apa sih yang kita baca. Ya, ada Allahu Akbar. Ya, kemudian ada di situ Al-Fatihah. Nah, kemudian Al-Fatihah ini terdirinci daripada makna-makna yang ada di Al-Fatihah itu. Jadi pada saat berdiri awal tuh banyak sekali tuh fokus kita. Jadi pada saat kita berdiri kita tahu, oh saya berdiri nih. Berarti oh ini tentang Al-Fatihah itu ada tentang pemujaan kepada Allah, kasih sayang Allah, kemuliaan Allah. Nah kemudian pada saat iyyaka na'budu itu kita mengagungkan Allah, kita mengikrarkan pengabdian kita kepada Allah dan pergantungan harapan kita kepada Allah. Terus di situ ada doa jalan yang lurus dan doa tentang akhlak mulia, dilindungi dari akhlak hina, kemudian ada bacaan Quran. Nah, pada saat berdiri awal itu ya kita ada namanya doa iftitah, itu pemuliaan mengagungkan Allah. Jadi pada saat kita berdiri, nah kita tuh sudah punya beberapa fokus sebetulnya. Ya, jadi dari makna-makna itu kita sudah bisa tahu. Jadi pikiran kita itu memori-memori yang diarahkan oleh bacaan sholat itu kita ngumpulkan kembali. Oh, tentang ini pada saat berdiri. Ya, dan kita begitu berdiri dalam sholat itu, memori-memori dalam pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu sudah terkumpul tentang apa yang akan kita lakukan pada saat berdiri itu. Nah, jadi semua pikiran, semua proses yang ada itu terarah kepada apa yang dibaca dalam diri, apa maknanya, kemudian kita bisa arahkan ke situ dulu. Karena dia berbeda-beda tuh.
Nah, sehingga pada saat sholat memudahkan kita untuk mengurai makna-makna itu dalam pikiran kita. Oke, selesai pada saat kita berdiri. Nah, kemudian kita mau ruku. Pada saat ruku, nah kita tahu dulu tuh, kalau ruku itu kita ngapain tuh gitu. Oh, kalau ruku itu kita memuja, mengagungkan Allah tuh ruku itu. Bacaannya itu substansinya, ya fokusnya adalah kita memuliakan, mengagungkan Allah. Memuja, memuji, mengagungkan Allah pada saat ruku itu. Jadi di sini saya katakan buat ini sepuasnya. Jadi pada saat kita ruku, kita puas-puasin itu mengagungkan Allah itu. Jadi kita tidak meminta apa-apa karena kalimat ya di dalam ruku itu semua memuja, memuji, mengagungkan Allah. Nah itu, jadi pada saat kita mau ruku itu, sebelum ruku itu kita sudah tahu bahwa saya akan mengagungkan Allah. Nah kemudian pada saat kita i'tidal, kita akan merasakan tuh benar-benar kita sedang mengagungkan Allah dan Allah mendengar, Allah memahami, Allah mengetahui bahwa kita itu sedang mengagungkan Dia. Posisi ihsan. Nah ini Bapak Ibu para sahabat semua, jadi pada saat kita sholat kita udah ngerti artinya, udah ngerti maknanya, nah kemudian fokuslah di masing-masing itu. Makanya indah sekali sholat itu. Sholat itu indah sekali, indah sekali. Kenapa? Karena kita punya variasi di dalam kita istilahnya apa ya, memuja, memuji, mengagungkan, berdoa itu punya variasi yang cukup bagus, cukup indah. Kemudian kita sujud. Kita sujud ini mau ngapain ya? Nah, itu tanya lagi. Jadi, boleh diajukan pertanyaan kepada diri kita. Ya, sujud ini kita mau ngapain? Yaitu mau memuja, memuji, mengagungkan Allah. Lakukan itu sepuasnya. Nah, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, kita tahu tuh, apa sih yang kita baca? Mulai dari Robik Firly sampai Waqfu Ani. Nah itu terasa sekali. Di dalam duduk di antara dua sujud itu, seluruhnya urusan duniawi itu. Robik Firly minta diampuni, di dunia ini minta diampuni sekarang. Warhamni, minta dirahmati, di dunia ini urusan dunia juga minta dirahmati. Wajib murni minta dicukupkan apa saja, minta diberi rezeki, minta disehatkan, minta apa tuh sepuasnya. Jadi di dalam sholat itu sudah diberi tempat. Ya begitu indahnya sholat itu, sehingga kita itu diberi tempat untuk mengekspresikan pemujaan dan doa-doa dengan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Allah Ta'ala. Ya, tempat-tempat bacaan-bacaan sholat itu mengarahkan pikiran dan jiwa kita kemana mau diarahkan. Nah, begitu juga pada saat kita duduk tasyahud, ya, ada pemujaan, ada berdoa untuk kemuliaan Nabi dan Rasul, ada ikrar syahadat di situ. Dan begitu juga saat salam, fokus kita berdoa untuk kesejahteraan manusia dan semua makhluknya, menengok ke kiri dan ke kanan. Nah, itu mengekspresikan apa di dalam diri kita pada saat salam itu. Nah, ini Bapak Ibu para sahabat semua tentang sholat. Jadi fokus kita jelas. Nah ini ya,
apa yang saya urai di sini adalah bagi mereka yang sudah mengikuti latihan. Jadi kalau yang belum, bingung tuh. Kalau yang belum, bingung. Bismillah aja maknanya nggak tahu kan. Jadi susah tuh kalau belum ini, karena Bapak Ibu yang hadir di sini, itu kan orang-orang yang sudah mengikuti latihan. Sudah mengikuti pendidikan salat khusyuk dan sudah berlatih, sudah berjalan. Jadi mengenai apa yang saya jelaskan di sini itu akan bisa dipraktekkan, ditangkap substansinya, dipraktekkan dalam sholat itu hanya bagi yang sudah mengikuti proses pendidikan sholat khusyuk 3T. Tapi bagi yang belum, nggak akan bisa ini. Nggak akan bisa. Kalau yang sudah, itu sudah ada memorinya, sudah mengerti, tinggal menempatkan fokus. Ya, menempatkan fokus. Tapi kalau yang belum ada memorinya, dia nggak akan bisa. Bebusah-busah kita cerita tentang sholat khusyuk, bagi yang belum ada memorinya di dalam dirinya, belum berlatih, itu tidak akan pernah bisa. Sia-sia nih, cerita ini, ya cerita yang ini kepada orang yang belum ada memorinya, belum berlatih, ini sia-sia nih. Ceramah seperti ini tidak akan bisa. Nggak ada manfaatnya, hanya sekedar didengar saja gitu. Paling itu, oh begitu, oh paling begitu. Tapi bagi Bapak Ibu para sahabat yang sudah mengikuti pendidikannya, ini bisa diterapkan karena udah ada memorinya. Ya, Bapak Ibu para sahabat, ini dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khusus karena Bapak Ibu para sahabat sudah mungkin semua kali ya ikut berlatih dan sekarang tinggal menerapkan, dan cerita saya ini adalah memudahkan kita untuk menerapkan dalam sholat kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, saya coba dulu. Yang dari chat ada satu nih, kelihatan dari Bu Martim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mohon maaf ada dua pertanyaan. Satu, apa saja yang dimaksud dengan akhlak mulia, rinciannya? Dua, pengertian masuk surga tanpa hisab. Bukankah semua manusia harus melalui hisab, timbangan dosa dan pahalanya dulu sebelum masuk ke dalam surga? Terima kasih Ustaz. Silakan. Ya, baik. Akhlak mulia, ini mungkin yang sudah ngerti Pak Maswar. Nanti dikirimin ya Pak Maswar ya, yang bertanya ini. Nah, ini ada 60 karakter akhlak mulia itu yang harus kita bangun. Nah, ini ibu-ibu ya. Ibu, ini kita lihat ini di gambar saya, di samping saya, sebelah, kalau dilihat apa sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Sebelah kanan kalau ibu melihat ke gambar itu sebelah kanan. Ya, ini ada akhlak mulia namanya. Itu seluruhnya itu isinya akhlak mulia. Itu 60 karakter, Ibu. Nah, yang sebelahnya, poster yang sebelah ini itu terdiri dari akhlak hina dan akhlak mulia. 60 karakter akhlak hina, 60 karakter akhlak mulia. Ini ada posternya, Ibu. Nah, jadi nanti Ibu untuk mengerti akhlak mulia seperti apa, akhlak mulia, akhlak hina seperti apa. Nah, ini saya mengambil dari ribuan ayat Al-Quran. Saya rumuskan menjadi satu poster yang sangat sederhana, karena akan menjadi target kita untuk kita bentuk dalam diri kita. Nah, ini nanti pakai WA, ada juga, saya sudah kirim juga ke Pak Maswar ini WA-nya ya, jadi dia sederhana. Ada juga posternya yang sudah dicetak, ya yang sudah dicetak. Nah, ini tentang akhlak mulia tadi ya. Ada 60 karakter. Nah, kemudian yang kedua tentang masuk surga tanpa hisab. Ini ada hadisnya, Ibu. Ya, ada hadisnya. Nanti Ibu lebih jelasnya
ada YouTube saya tentang surga tanpa hisab. Ya, jadi semua orang dihisab, tapi ada yang tanpa hisab. Nah, jumlahnya juga banyak tuh, bukan sedikit tuh. Nanti dilihat di YouTube saja, lebih terperinci. Itu aja jawabannya dari saya. Baik, Ustadz. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain, langsung saja kalau ada yang bertanya, tapi sebelum yang lain biar saya mulai saja. Satu, Ustadz ya. Ustadz, tadi Ustadz menyampaikan bahwa untuk bisa khusyuk itu ya kita tidak bisa membayangkan Allah gitu ya. Tapi kita harus coba yakin bahwa fokus ke makna yang kita baca begitu Ustadz. Ini pengalaman pribadi nih Ustadz. Ini apakah itu khusyuk atau enggak ini? Waktu sholat itu imamnya tuh luar biasa Ustadz, bacaannya bagus gitu. Kemudian apa iramanya itu menyentuh gitu ya. Kemudian sampai kita nangis gitu Ustaz lagi salat itu. Apakah itu khusyuk atau kita lagi melo gitu Ustaz, atau kita memang lagi sedih gitu. Apakah itu yang dinamain khusyuk Ustaz? Tapi betul-betul kita tuh rasanya dekat sama Allah. Walaupun yang dia baca itu ayatnya panjang dan nggak ngerti Ustaz. Nggak ngerti makna sama sekali. Tapi dia membacanya bersih, lagunya tuh indah gitu, tapi membuat kita seolah-olah berhadapan dengan Allah dan nangis gitu Ustaz. Nah, itu khusyuk nggak tuh yang apa bedanya khusyuk yang Ustaz bilang tadi? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Jadi begini, Bapak. Yang pertama, khusyuk itu bukan ditandai dengan nangis, Pak. Saya kasih contoh. Ya, jadi khusyuk ini ada dua. Yang pertama yang disebut dengan khusyuk instan. Nah, ini nanti di buku saya ada instan itu ada 4, Pak. Jadi khusyuk juga namanya, kata orang itu khusyuk. Ya, khusyuk instan namanya. Instan itu ada 4 macam tuh, Pak. Instan, khusyuk instan terpaksa, khusyuk instan rekayasa, khusyuk instan memaksa diri, khusyuk instan menduga-duga. Jadi kita bilang khusyuk, apakah saya begini khusyuk? Nah, kita menduga-duga, Pak. Jadi ada begini. Satu lagi adalah khusyuk sebenarnya. Jadi khusyuk sebenarnya itu adalah kita pada saat kita menangis misalnya, itu benar-benar mengerti kita yang diucapkan itu ngerti banget gitu. Nah, sehingga timbul rasa haru dari apa yang dipahami itu. Nah, itu yang sebenarnya itu. Nah, tapi kalau yang instan, misalnya begini, saya sering sekali ya bertanya tentang ini. Orang nangis, apakah kalau orang khusyuk itu nangis? Nah, saya kasih contoh. Satu ketika ada seorang ibu, ya ada seorang ibu bercerita kepada tetangganya, Bu, saya sholat semalam itu benar-benar khusyuk, kata ibu. Oh ya, wah sepanjang sholat saya khusyuk sekali. Nah itu ekstrim ya, sangat khusyuk. Saya waktu sholat khusyuk sekali. Belum pernah saya mengalami kehusuan seperti ini. Nah gitu. Ya ini kata si ibu seperti ini. Belum pernah saya mengalami kehusuan seperti ini. Sepanjang sholat saya benar-benar khusyuk. Saya menangis sepanjang sholat. Lama sekali saya sholat. Ya saya menangis betul-betul dan saya belum pernah mengalami seperti itu. Khusyuk menangis. Oh begitu ya Bu, kata si tetangga tadi. Iya. Wah saya pengen dong Bu, gitu. Kata yang satu tetangga. Saya pengen dong begitu. Bagaimana bisa seperti itu? Menangis sepanjang sholat, begitu khusyuk sepanjang sholat itu. Seorang ulama pun belum pernah, belum tentu bisa seperti itu, Bu. Bagaimana Ibu bisa seperti itu? Nah, ditanya lah gitu. Saya ingin seperti itu. Akhirnya dia jawab. Jadi begini ceritanya.
Saya kemarin sholat Isya di masjid, ketemu sama teman-teman, ya, ketemu sama teman-teman. Nah kemudian pada saat ketemu teman-teman ada yang cerita, Bu, Ibu tahu nggak keadaan suami Ibu? Kenapa itu? Suami Ibu itu mau kawin lagi, itu sama orang lain. Nah, ditanya, bagaimana itu? Iya, karena saya mendengar ceritanya gini tentang suami Ibu. Udah lama pacaran sama orang lain. Dan dia rencananya mau nikah. Nah, si ibu ini kaget sholat itu. Suaminya mau kawin lagi, kaget. Dia habis kaget itu. Ya Allah, saya nggak tahu, kaget. Akhirnya sholatlah malam dia. Nah, waktu sholat malam ini, dia nangis terus, Pak. Tuh. Sepanjang sholat, dia tuh nangis, Pak. Betul-betul dia khusyuk kepada Allah, tuh nangis. Nah, ini nangis, pertanyaannya, nangis karena khusyuk atau nangis karena suami mau kawin lagi? Yang mana tuh? Nangis juga, Pak, itu. Sepanjang sholat dia nangis tuh. Nah, kenapa disebut instan? Ya, kenapa disebut instan? Semalam dia nangis benar-benar sholatnya. Kemudian di pagi hari dia cari informasi ke teman-temannya, dia cari informasi. Nah, ternyata banyak orang yang membuat fitnah terhadap suaminya. Suaminya baik-baik saja, nah ternyata tidak ada itu. Itu hanya fitnah orang lain. Dan dia yakini itu semua fitnah. Kira-kira dia sholat malam nangis lagi nggak itu? Ternyata besok malam udah nggak nangis lagi tuh. Nah, itu namanya khusyuk instan. Instan terpaksa. Dia menangis betul-betul karena terpaksa. Ya, jadi nangis belum menjadi jaminan kebenaran khusyuk. Tapi orang yang menangis karena tumakninah, dia paham, dia sadar, dia yakin, dia mentadaburi apa yang dia lakukan itu benar-benar. Kemudian ada rasa haru dalam dirinya. Rasa haru, nangis gembira, nangis bahagia, nangis karena paham. Nah, ini yang khusyuk benernya, Pak. Yang instan tadi, ya. Nah, pada saat dia menangis, yang diingat itu suaminya, Pak. Bukan ayat-ayat Qur'annya, bukan kesadarannya. Pada saat sholat ingat suaminya kayak gitu. Tapi yang ini karena 3T, Pak. Karena sholatnya tumakninah, karena dia paham, karena dia tadabbur. Karena kesadarannya itu tumbuh. Jadi pada saat kita mengukur kehusuan sholat kita, itu bukan dari tangisnya, Pak. Tetapi dari kriterianya. Kriterianya itu kita memenuhi, nah kemudian nangis. Nah, tapi tidak harus nangis juga. Ya, bisa aja khusyuk yang lebih bagus tetapi tidak nangis, bisa juga. Asal kriterianya itu. Nah, ini Pak Maswar. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ini ada lagi satu dari Pak Ramli ini dari Medan ini katanya. Ustaz, kalau kita cermati bacaan dalam sholat, khususnya bacaan antara dua sujud, di situ kita berdoa meminta hal duniawi lah. Jadi haruskah kita berdoa lagi setelah sholat gitu, Ustaz? Oh iya, baik. Terima kasih. Haruskah kita berdoa lagi setelah sholat, padahal kita bisa sepuasnya waktu duduk di antara dua sujud? Nah, itu kan sifatnya terserah kita masing-masing. Setelah sholat kita berdoa, boleh. Setelah sholat kita tidak berdoa juga boleh.
Nah itu tergantung. Tapi kalau kita dalam sholat sudah merasa puas, ya waktu di luar sholat ya kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak memuji-muji Allah, kan biasa aja seperti itu. Karena hakikat doa itu bukan hanya meminta. Doa itu memuja, memuji, mengagungkan Allah juga doa namanya. Mengingat Allah juga doa namanya. Ya itu jawab dari saya, Pak. Baik, Ustaz, terima kasih. Ini ada lagi nih dari Bu Elvia. Apakah salat khusyuk 3T yang kita pelajari ini bisa kita rasakan di setiap salat kita, Ustaz? Ya, baik. Nah, saya katakan tadi, kalau khusyuknya instan, ya, seperti tadi ibunya nangis karena suaminya menikah lagi, itu tidak bisa dirasakan setiap sholat tuh. Pada saat itu saja, kemudian begitu hilang, hilang. Tetapi kalau 3T bisa dirasakan setiap saat waktu sholat, bisa. Cuman kadar yang berbeda. Ya, ada yang 10% bisanya, ada yang 20% bisanya, ada yang 30%. Jadi kadar yang berbeda. Tetapi dia sudah menjadi format induk di dalam jiwa dan bisa selalu dipakai, bisa selalu dirasakan. Ya, cuman berapa persennya aja itu. Karena kita berhadapan dengan kondisi jiwa, keadaan, pikiran, sebagainya. Tapi selalu bisa, cuman berapa persen tergantung keadaan masing-masing. Ya itu dari saya. Baik. Baik, Ibu Mumun silakan. Udah ngangkat tangan. Di-unmute dulu ya, Bu Mumun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salam. Mas. Ini peserta Dan senior, kita Bu. Udah, sehat selalu Pak. semuanya, Pak Akib. Ya, Bu. Puji syukur sama Allah bisa bertemu dengan Pak Lukman yang luar biasa ini, yang telah memberikan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu sampai akhir hayat dan bisa berbagi buat banyak umat. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Yang ini walaupun saya udah belajar lama ini, tapi tetap aja masih saja kurang-kurang terus gitu dalam pemahaman ini. Yang akan saya tanyakan Pak Ustadz adalah itu masalah niat. Segala sesuatu adalah innamal a'malu binniyat, dimulai dengan niat. Niat itu adalah kata hati yang kita hadapkan, kita panjatkan ke hadirat Allah. Tapi kalau sekiranya kita tidak mempunyai bekal terhadap apa yang akan kita niatkan itu, tentu nanti bisa saja melenceng dari yang sesungguhnya yang seperti Bapak jelaskan tadi. Jadi bekal apa yang kita persiapkan supaya niat kita itu tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Sebab kalau selama ini kita belajar siapa yang nggak sholat nanti masuk neraka, atau kita sholat mencari pahala yang lebih banyak atau beribadah segala macam, itu kan seolah-olah melenceng dari yang sesungguhnya. Apakah kita niat sholat itu untuk itu atau yang sesungguhnya bagaimana? Jadi butuh ilmu. Jadi ilmunya itu didapatkan dari mana gitu Pak Ustadz, supaya sinkron antara niat yang sesungguhnya sehingga kita bisa khusyuk dengan niat kebanyakan orang atau niat yang kita lakukan selama ini. Itu aja, mohon lebih jelasnya lagi, rinci lagi penempatan mendudukkan suatu masalah terhadap masalah lainnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, khusyuk di dalam sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Ibu Mumun. Ibu Mumun udah cukup lama ya senior ya. Iya, udah lebih setahun Pak, setahun, tapi masih saja kurang terus nih Pak. Jadi Makanya begini nanya Bu, kalau Ibu tanya, Ibu baru 1 tahun.
saya itu rasanya belajar sholat khusyuk itu 46 tahun, Ibu. Ya, jadi saya belajar sholat khusyuk 46 tahun. Masya Allah, Ya, Masya Allah. itu pun masih kurang, Ibu, rasanya. Iya, 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 iya. Makin digali makin dalam dia, Pak. Nah, itu. Bahkan terakhir ini saya belajar kehusuan sholat itu ada beberapa ibu yang istiqomah yang 2 tahun belajar, kemudian dia itu bisa menikmati manfaat-manfaat yang luar biasa. Yang saya pelajaran ini dia itu dengan istiqomahnya seperti itu ada 2 orang itu, yang satu bapak-bapak, yang satu ibu-ibu. Nah, terus akhirnya saya yang membuat audio, saya yang membuat audio, saya yang membuat seluruhnya itu, dan saya juga berlatih sendiri. Tapi rupanya saya belajar lagi ke beliau ini. 2 orang jamaah saya. Dia bercerita tentang apa yang dia lakukan, istiqomahnya itu. Jadi dia mendengarkan audio itu setiap hari. Ada 3 orang saya belajar dulu. Jadi ternyata dampak audio itu luar biasa itu, kesempurnaannya itu. Jadi kalau kita setelah kita memahami maknanya, saya biasanya buka aja, panas. Ya, saya biasanya tanpa audio, saya melakukan berlatih tanpa audio. Nah, tetapi dia bilang, Pak, saya dengan audio dan tanpa audio, saya jauh lebih bagus rasanya dengan audio. Kenapa? Karena di dalam audio itu kan saya sudah atur itu. Tekniknya dari awal, waktunya, intonasinya, segala macam tuh. Karena waktu saya buat audio itu, saya dengan penjiwaan yang dalam. Penjiwaan yang dalam, penghayatan yang dalam, makna yang dalam. Saya merekam diri saya sendiri begitu. Tapi saat itu kondisi jiwa saya sedang maksimal begitu, maka saya rekam ya. Nah, ternyata pada saat praktek saya sendiri tanpa audio, rupanya tidak sesempurna itu. Nah, akhirnya saya sekarang ini pada saat saya latihan salat khusyuk, latihan Al-Fatihah, latihan terapi Quran, itu saya menggunakan audio lagi itu. Jadi audio suara saya sendiri. Jadi saya menikmati betul tuh. Nah, jadi saya belajar lagi ke jamaah yang mempraktekkan dengan audio dan tanpa audio. Nah, saya membanding lagi tuh apa yang mereka rasakan. Saya coba lagi. Jadi sekarang ini, Bu, saya udah belajar 46 tahun, Ibu ya. Nah, kemudian saya sekarang belajar lagi dengan audio yang saya buat sendiri, Ibu. Nah, coba deh itu bisa seperti itu gitu. Ya, jadi kekurangan kita itu akan selalu kita cari. Nah, jadi bukan mencari kelebihan, Ibu. Jadi saya walaupun sudah lama saya belajar, saya selalu mencari kekurangan saya dalam sholat. Dan saya bersyukur seberapapun yang saya dapat. Tentu sudah dipastikan itu turun naiknya. Kadang dapat 10%, 20%, kadang 100%, kadang 70%. Dia begitu aja terus tuh. Nah, sehingga saya harus mencari lagi selahnya di dalam diri saya. Karena rumusannya sudah ketemu. Jadi belajarnya memang sampai akhir hayat, Ibu. Nah, ini ya, niat Ustaz. Ini yang pertama ya. Yang pertama, Ibu ya. Nah, kesempurnaan itu saya juga masih begitu. Yang kedua, niat. Jadi kalau kita takut neraka terus kita sholat itu bukan kesalahan, Ibu. Memang alamiah manusia seperti itu. Bukan juga penyimpangan, bukan juga ya. Cuman kualitas. Ya, kualitas. Jadi kesadaran tentang ketuhanan belum tumbuh. Nah, karena itu ya di pelajaran kita setelah tingkat 3, Ibu, setelah tingkat 3 semua wajib belajar ma'rifatullah. Atau ada 26 video ya, itu harus didengarkan itu. Nah, itu dalam rangka itu tadi yang Ibu bilang.
ya, meningkatkan kualitasnya Ibu, meluruskan niat sehingga kita benar di dalam beribadah dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Nah itu, ya, kesadaran kehambaan kita kepada Allah Ta'ala itu didorong atau dimotivasi atau didahului atau dimotivasi begitulah oleh sebuah pemahaman yang lebih tinggi derajatnya. Jadi kita sudah tidak lagi, ya, dimotivasi oleh masalah keduniaan, tidak lagi dimotivasi oleh surga, tidak lagi dimotivasi oleh apa-apa, tetapi kesadaran kita, ya, tentang manusia sebagai hamba Tuhan, manusia sebagai makhluk yang betul-betul banyak memperoleh nikmat Allah. Kesadaran kita untuk mengabdikan diri, menghambakan diri setulus-tulusnya kepada Allah, karena kita sadar siapa kita, siapa Tuhan kita. Dia hanya itu tuh. Nah ini Ibu, itu soal kualitas, ya. Nah tentu kalau kita sudah sampai di kualitas seperti ini, bukan berarti pahalanya tidak diharap, tetap. Kalau pahala itu kan dari Allah dikasih. Semua orang yang melakukan kebaikan dapat pahala otomatis. Tetapi berbeda pada saat orang sangat mengenal Tuhannya. Nah, itu soal kualitas, soal kedekatan, soal kemurnian, soal kesadaran, ya, soal keilmuan. Nah, itu. Nah, karena itu saya menyadari kita harus terus-menerus meningkatkan kualitas, Ibu, sehingga di pendidikan kita tuh pendidikan yang berkesinambungan, bertahap, Ibu. Nah, setelah tingkat 3, saya mewajibkan itu kepada jamaah untuk dia mendengarkan tentang ma'rifatullah. Nah, jadi niat atau kata Ibu niat tadi atau motivasi itu harus dibarengi dengan keilmuan, dan di pendidikan kita itu memang sudah tersedia itu untuk kita semua, Ibu. Ya, itu dari saya. Baik Ustadz, ini saya nyambung sedikit. Itu yang belajar ma'rifatullah itu Ustadz bilang setelah tingkat 3. Kalau kami ini kan sekarang masih terapi Al-Quran ini Ustadz. Setelah terapi Al-Quran ini apalagi Pak? Apa langsung ke ma'rifatullah atau apalagi Ustadz? Ya, ini Bu Mumun udah ikut ma'rifatullah, Ibu. Buka Ibu, ya. Bu Mumun belum dibuka, di-unmute dulu Bu Mumun. Udah, ya, assalamualaikum. Udah Pak Mas. Sekarang saya udah di ma'rifatullah, mau menjurus kepada menggapai pohon surga nih Pak. Tapi belum ada waktunya, belum masuk ke dalam kelompoknya. Oh iya, jadi itu udah belajar ma'rifatullah, ya. Nah itu tingkatan situ. Ma'rifatullah sudah selesai. Oh, justru pemahaman ma'rifatullah yang membuat saya itu merasa kurang gimana gitu untuk lebih baik lagi gitu, maksudnya lebih meningkat lagi gitu. Nah, jadi pengenalan kan ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah. Kalau niat ini aja, makanya kuncinya segala sesuatu itu dengan niat. Kalau sekiranya niat kita belum benar, bagaimana kita bisa ma'rifatullah, bagaimana kita mendekatkan kepada Allah. Jadi harus kita bekali dulu diri kita ini, kita beresin niat kita ini yang benar, baru kita bisa melangkah bertemu dengan Allah gitu. Kalau saya merasakannya seperti itu, makanya selalu diikuti dan pantang dilewatkan lah gitu, walaupun tidak secara aktif gitu Pak. Iya, nah, gitu. Baik. Ya, insya Allah. Baik. Jadi, jadi sebetulnya kalau kita lihat dalam prosesnya itu antara niat dan ilmu bersamaan tuh Bu. Oh, gitu. Jadi niat kita belum bagus, tapi ilmu kita nambah. Niat kita bisa berubah tuh Bu. Iya benar. Ya, tapi belum cukup ilmu. Jadi ilmu dan niat itu saling terkait begitulah. Jadi nanti Ibu,
Kenapa tadi pertanyaan Pak Maswar, kenapa harus tingkat 3? Gini Pak, jadi pada saat kita awal belajar di tingkat 1, kita kan udah repot dengan latihan kita dan keilmuan yang kita dapatkan sekarang itu harus matang Pak. Jadi kemampuan kita manusia ini terbatas Pak. Jadi kalau tingkat 1 udah direpotkan dengan ma'rifatullah, nanti bingung, tidak ada fokusnya. Jadi kalau belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti kuliah gitu, Pak. Nanti kalau kita belajar, kemudian udah tingkat 1, kemudian tambah lagi ma'rifatullah, ada lagi namanya akar keimanan, itu ada lagi namanya privat keluarga. Nah, itu kebanyakan keilmuan, repot, Pak. Ya, jadi rancu nantinya itu di dalam pikiran karena kemampuan kita kan terbatas. Tapi kalau dia berjenjang, itu sempurna dari masing-masing tingkatan. Nah, itu nanti kesempurnaannya itu bisa lebih bagus hasilnya, Pak. Seperti itu. Tetapi tidak juga seperti mungkin beberapa yang ada di sini yang sudah matang ilmunya bisa juga berbarengan gitu. Nah, tetapi kan ini mungkin di antara 1000 1 orang yang bisa begitu, Pak. Ya, hanya 1 orang mungkin. Nah, banyak juga di jamaah kita itu dia marah-marah, Pak. Banyak benar sih ilmunya katanya gitu. Saya yang ini belum kelar, yang ini udah ada lagi, yang ini udah marah-marah, Pak. Nah, sementara Pak Maswar, kita baru tingkat 1, tapi ilmu kita masih perlu, nah gitu Pak. Jadi kalau di kita ini kan begini Pak, di kita ini memang benar-benar mendidik diri Pak. Jadi dia belajarnya itu teorinya matangkan, berlatih. Ya, berlatih ini ada proses memasukkan ke dalam pikiran bawah sadar atau jiwa, karena nanti akan diterapkan tuh. Nah, baru diterapkan dalam praktek keseharian. Ya, jadi model belajar kita TBP namanya teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, ketiga-tiganya ini harus ada keseimbangan dan harus ada realitasnya, Pak. Nah, waktu yang 3 ini tidak sempurna, ditambah lagi ilmu yang banyak, teori lagi yang banyak, teorinya lagi yang banyak, akhirnya kita banyak teori nggak bisa melakukan, Pak. Nah, jadi di kita memang metodenya itu bukan sekedar pengetahuan seperti ceramah-ceramah biasa, tetapi kita ingin mendidik diri, ya ingin mendidik diri kita dengan hasil yang sebenarnya nanti itu. Ingin menjadikan diri kita sukses, husnul khotimah, dan surga tanpa hisab benar-benar terwujud dalam perilaku jiwa kita. Jadi bukan seperti kita ngaji biasa. Kita ngaji biasa ini kan dengar ceramah, ini ganti lagi dengan ini, ganti udah puluhan tahun Pak itu Pak. Ya udah letaknya juga kita juga nggak tahu dalam konsep berpikir kita Islam itu seperti apa. Tapi keilmuan kita banyak. Terus nggak tahu apa yang dilakukan duluan Pak. Nah kita mengubah pola pendidikan kita menjadi teori, berlatih, dan praktek keseharian, kemudian bisa diterapkan, kemudian bisa membentuk diri dan mewujudkan cita-cita secara bersama-sama. Cita-citanya yang sudah jelas itu. Nah, ini dalam bentuk sebuah konsep pendidikan yang terstruktur dengan baik. Nah, itu tuh Pak tuh. Yeah. Jadi dia untuk ini tidak bisa dimasukkan sekaligus seperti model hanya sekedar teori, nggak bisa begitu Pak dia mungkin ada yang bisa ya, ada yang bisa, tetapi mungkin 1000 orang satu tuh Pak. Baik. Ya baik Pak Maswar. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ada lagi Bapak yang lain? Hai Pak. Pak Akib, silakan Pak Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. As-salatu mi'rajul mu'minin wal mu'minat. Dan yang Bapak bimbing kepada kami ini, sholat dan akhlak mulia ini, menurut hemat kami, ini adalah the highest twin tower of humankind spiritual. Puncak menara spirit hasil dari sesuatu yang komprehensif, Pak. Jadi bagaimana kita bisa sholat khusyuk ini sebetulnya
ya seperti yang Bapak sudah berikan bimbingan ini, tapi menurut hemat kami juga nggak bisa terlepas dalam kehidupan keseharian kita yang harus berubah. Jadi dari tadinya kita tidak tahu, kemudian kita harus meninggalkan apa-apa yang tadinya kita anggap kecil, misalnya seperti maaf nih, seperti misalnya praktek riba, masalah makan dan minum, kemudian masalah taharah kita, apakah benar wudhu kita selama ini, kemudian pergaulan kita dalam keseharian. Nah, itu akan terwujud menjadi satu supportive items yang akan mendukung pencapaian sholat khusyuk ini, Pak Kiai. Jadi saya lihat bahwa sholat ini puncak dari semua aktivitas kehidupan kita. Tidak akan mungkin bisa sholat khusyuk kalau dalam aktivitas kehidupan kita ini tiba-tiba ada sesuatu hal yang kita langgar, meskipun kecil. Misalnya sempat marah, atau sempat katakanlah, ya namanya kehidupan Pak Kiai, di perjalanan tiba-tiba sempat tersinggung, atau kecewa, atau marah, atau mencaci orang lain, maka pada saat sholat itu mengganggu. Jadi betul-betul sholat ini sebetulnya satu, maaf kalau saya bilang, atau simbol tentang spiritual seseorang, bahwa dia telah mencapai satu kemurnian yang betul-betul dalam bimbingan. Bapak sudah 46 tahun, kita ini sudah pengennya jangan mengalami 46 tahun lagi, Pak. Karena kita sudah injury time ini. Udah tinggal beberapa tahun lagi nih, Pak Maswar udah ngajak, ayo kita ngisi koper nih. Jangan sampai kita sudah ngisi kopernya bocor nih, Pak. Udah rasanya ngisi banyak-banyak, bocor juga ini, Masya Allah. Jadi kira-kira demikian, Pak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi begini, jadi khusus untuk Pak Akib tadi, karena Pak Akib punya pengalaman banyak, keilmuan juga cukup, sehingga lebih teliti lagi begitu. Nah, tetapi karena kita masyarakat awam semua yang lebih banyaknya begitu, ya tentu semuanya berproses, kira-kira gitulah. Saya katakan tadi, ya saya bersyukur sekali kalau sholat khusyuk saya 10%. Ya, 90% belum khusyuk, saya syukuri dulu khusyuknya. Nah, kemudian besok lagi saya tingkatkan lagi, terus saya tingkatkan lagi. Nah, pada saat proses itu berjalan, kita akan menemukan seperti yang dikatakan Pak Akib tadi. Masya Allah. Oh, ternyata, nah itu ketelitian tuh. Oh, ternyata kehusuan itu berpengaruh tuh terhadap keadaan kita di keseharian. Misalnya tadi, oh, waktu kita sholat begitu nikmat, begitu indah. Begitu kita marah, terus kita sholat, makanya turun lagi tuh. Nah, misalnya begitu. Ya, karena itu dia memang berfluktuasi. Nah, itulah yang kita pelajari selama hidup. Nah, semakin dia hati-hati, ya, nah itu yang disebut takwa itu kehati-hatian. Oh, ternyata kalau begini ya. Oh, kalau perilaku saya gini mengurangi kehusuan saya. Nah, di samping makna-makna yang kita udah latih, tetapi ternyata masih ada sesuatu yang mempengaruhi kehusuan sholat. Nah, itu babnya mempengaruhi kehusuan sholat. Nah, bahkan mungkin di dalam wudhu ternyata bisa juga waktu kita wudhu kita lebih bagus, ternyata sholat kehusuan kita juga lebih bagus. Misalnya, keilmuan, begitu keilmuan kita bertambah, ternyata kehusuan kita juga lebih bagus. Tapi begitu ada maksiat aja di batin sedikit, ternyata kita bisa turun tuh. Nah, misalnya begitu. Nah, mengapa saya gabungkan antara akhlak mulia dengan salat khusyuk 3T? Salat khusyuk 3T itu membangun akhlak mulia, tetapi akhlak mulia juga berpengaruh terhadap khusyuan salat. Maka dua ini digabungkan menjadi satu yang komprehensif, dan di dalamnya juga ada keilmuan-keilmuan yang saling mendukung dan menopang. Jadi semua itu berjalan sesuai dengan proses kehidupan. Jadi kehusuan sholat, karena itu Rasulullah mengatakan orang itu dalam sholat ada penilaian 1/10, 1/9, 1/8. Nah, dia fluktuatif terus. Dia akan begitu terus. Nah, disinilah peran ketakwaan atau kehati-hatian seseorang. Lebih hati-hati dia di dalam beramal, orang itu semakin takwa namanya.
Nah, di sini memang diperlukan ketelitian. Ketelitian itu memerlukan ukuran. Nah, ukuran itu memerlukan keilmuan. Keilmuan itu memerlukan kedalaman. Nah, kedalaman itu memerlukan pengalaman-pengalaman yang spesifik yang dirasakan. Jadi ini kaitannya komprehensif. Ya, komprehensif dia seperti itu. Tetapi kalau kita cerita begini terlalu berat, Pak. Terlalu berat. Terlalu luas. Sedangkan rata-rata jadi kita ini kan orang-orang yang asal mau denger aja udah bagus, Pak, gitu. Alhamdulillah, ya Pak. Ya, sehingga peran seorang ya kayak saya ini punya pengalaman sedikit, tapi waktu berbaginya pun belajar lagi tuh. Oh, ternyata orang, oh ya udah yang ini cukup sekian saja dulu gitu. Misalnya 10% saja udah maksimal. Oh, yang ini bisa ditambah menjadi 70%. Oh, yang ini cuman sekian ini. Oh, yang ini modelnya kayak gini. Nah, sehingga saat kita memberikan pelajaran ini memang bukan satu jenis memang tuh. Karena kita berhadapan dengan heterogen. Heterogen. Jadi ini karena dakwah ini gini, Pak. Di dakwah ini yang dipelajari itu bukan keilmuan yang kita ajarkan saja, bukan. Tetapi waktu kita ingin mengajarkan orang, kita harus paham siapa yang kita ajarkan itu. Nah, ini keilmuan Nabi. Nabi itu kalau ditanya satu pertanyaan yang sama, itu kenapa jawabnya berbeda-beda? Tergantung yang nanya. Karena dia nanya ini ada kebutuhan dalam dirinya. Yang dilihat oleh Nabi itu bukan jenis pertanyaannya, bukan. Tetapi apa yang diperlukan oleh dia. Masya Allah. Nah, itulah hebatnya Nabi itu. Bisa melihat hati kita. Pertanyaannya sama, kalimatnya sama. Tapi Nabi akan jawab berbeda. Sesuai kebutuhan tiap-tiap orang. Nah, disinilah yang disebut dengan bijaksana itu tuh. Luar biasa, betul, Pak. Nah, ini Bapak, kalau kita kan dai umumnya asal bisa meyakinkan orang, tak yakinnya seberapa, asal model kayak gini menarik ya sudah gitu. Tapi kalau Nabi itu kan bukan gitu dia. Dia apa yang diperlukan orang gitu. Baik, Ustadz. Ya, terima kasih banyak nih. Waktunya udah lewat sedikit. Baik, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita peroleh hari ini, Ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini ilmu yang Ustadz berikan semua ini bisa kita latih dan kita bisa amalkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah lewat, kita tutup saja dengan sedikit berdoa, Ustadz. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Silakan, Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu, para sahabat yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.